Shalom Bapak Ibu, ketemu lagi dalam renungan hari ini dan temanya adalah diperintahkan untuk bersukacita. Terambil dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu, saat kita melihat kondisi saat ini dari sudut pandang kekekalan, maka tidak ada alasan untuk kita patah semangat, stres, depresi, hancur hati, kecewa, dan marah. 1001 alasan memang bakal ada saja, tetapi ingat, Allah telah memberikan kita begitu banyak janji dan berkatnya sehingga kita selalu bisa bersukacita. Rasul Paulus saat menulis Filipi 4 ayat yang keempat bukanlah rasul yang tidak pernah mengalami bahkan masalah dan penderitaan. Ia menderita karena Injil. Jadi saat Paulus berkata bersukacitalah, bukanlah sebuah pilihan. Karena ada 1001 alasan untuk dia memilih tidak bersukacita. Tetapi bersukacitalah adalah sebuah perintah. Bersukacitalah bukan karena keadaan baik jika suasana hati kita senang, tetapi kita diperintahkan untuk bersukacita dalam kondisi apapun. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, biarlah kita dapat memandang dengan cara ini. Kita harus belajar seperti Paulus. Paulus dapat menetapkan pikirannya bukan lagi apa yang dilihat dari dunia fisik, tetapi Paulus memandang dengan kebenaran rohani yang kekal. Ini yang kita perlu belajar bersama-sama. Karena akan ada dua sisi dalam permasalahan hidup, sisi jasmania dan sisi rohani. Bagaimana kita memandang masalah kita tergantung pada sisi mana kita fokuskan. Saat kita fokus memandang pada hal-hal duniawi, ekonomi, krisis, masalah, hubungan suami istri, perselingkuhan, hubungan orang tua dengan anak, kekecewaan, amarah, dan sebagainya, kita akan depresi. Bukan berarti kita tidak peduli. Kita harus tetap terus berdoa dan tidak menyangkalnya akan ada di sekitar kita. Tetapi kita dapat menolak untuk dikuasai oleh hal-hal tersebut. Jangan fokus pada hal-hal yang kelihatan, tapi lihatlah pada hal-hal yang tidak terlihat, yaitu kekekalan, firman, kebenaran, dan berjalanlah di dalam roh. Maka cepat atau lambat, hal sorgawi itu akan dimanifestasikan dalam kehidupan jasmani kita. Tetaplah bersukacita sekalipun kita ada dalam kondisi terburuk, sebab Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.